Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Oke, untuk pertemuan kita kali ini Ibu akan membahas beberapa latihan soal yang berkaitan dengan bab turunan fungsi aljabar ya. Jadi materinya tentang latihan soal ini sudah Ibu berikan pada pertemuan lalu. Jadi di sini kita akan lebih menekankan pada latihan soal yang berkaitan dengan materi tersebut ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3x kuadrat min 4x yang sejajar garis 2x min Y plus 3 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kita mencari persamaan garis singgung kurva yang sejajar suatu garis ya. Jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari gradien dari suatu kurvanya ini ya. Kurva Y sama dengan 3x kuadrat min 4x yang Ibu misalkan dengan M1. Nah, untuk mencari gradiennya tentu kalian masih ingat dengan cara menurunkan persamaan kurvanya ini ya. Jadi pangkat 2-nya dibawa ke depan, jadi 3 kali 2, X pangkat 2-nya dikurangi 1, terus min 4X nya diturunkan jadinya min 4. Kemudian kita sederhanakan menjadi 6X dikurangi 4. Itu gradien kurvanya ya, atau M1, 6X min 4 ya. Setelah itu langkah yang kedua kita mencari gradien garis. Jadi gradien garis 2X min Y plus 3 sama dengan 0 yang Ibu misalkan dengan M2 ya. Di cara mencari gradien garisnya ini Ibu rubah persamaannya ini ke dalam bentuk ini ya. Jadi min Y sama dengan 2x plus 3 nya Ibu pindahkan ke kanan jadinya min 2x min 3. Kemudian Ibu kalikan kedua ruas ini dengan negatif 1 supaya Y ini positif ya. Jadinya Y sama dengan 2x plus 3. Nah, di sini gradiennya bisa kita temukan yaitu 2 karena kita memakai bentuk persamaan yang ini ya. Y sama dengan mx plus c. Jadi gradiennya adalah yang menempel pada x, yaitu m-nya ini gradiennya ya. Kalau persamaannya dalam bentuk y sama dengan. Kalau dia persamaannya dalam bentuk ax plus by sama dengan c atau ax plus by plus c sama dengan 0, untuk mencari gradiennya kita bisa menggunakan rumus min a per b. Jadi rumus ini sebenarnya sudah kalian pelajari ketika kalian masih duduk di bangku SMP ya. Jadi kita flashback kembali ke materi itu ya. Jadi gradien garisnya kita temukan yaitu M2 sama dengan 2 ya, yang nempel pada variabel X ya. Langkah selanjutnya kita mencari syarat dua garis sejajar ya, karena pada contoh soal yang pertama ini dicari persamaan garis singgung yang sejajar garis ya. Di syarat dua garis sejajar itu adalah gradien yang pertama itu harus sama dengan gradien yang kedua. Tetapi di sini gradien yang pertama ini masih dalam bentuk suatu persamaan ya. Jadi masih ada variabel yang belum diketahui. Jadi kita samakan antara gradien yang pertama dengan gradien yang kedua, sehingga dia akan menjadi 6x min 4 sama dengan 2. Kita ingin mencari nilai x-nya ya. Sehingga di sini Ibu pindahkan min 4 ini pindah ke sebelah kanan ya, jadinya 2 tambah 4 ya, 2 tambah 4 sehingga dapat hasilnya 6x sama dengan 6. Kemudian x sama dengan 6 per 6 itu hasilnya 1 ya. Jadi ditemukan x nya sama dengan 1 ya. Oke, setelah itu kita lakukan substitusi. Jadi tadi sudah kita temukan x-nya sama dengan 1, kita substitusi x sama dengan 1 ini ke persamaan kurva ya. Ke persamaan kurva y sama dengan 3x kuadrat min 4x. Jadi kita ganti semua nilai x ini dengan angka 1 sehingga dia akan menjadi 3 dalam kurung 1 kuadrat min 4 dikali 1. Kemudian kita sederhanakan lagi, 3 dikurangi 4 sehingga dapatlah y nya sama dengan min 1 ya.
setelah kita dapatkan X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, itu adalah titik singgungnya ya. Jadi X-nya 1, Y-nya min 1, jadi titik singgungnya adalah 1, min 1 ya. Setelah kita dapatkan titik singgungnya 1, min 1 ini, kemudian kita sudah dapatkan tadi gradien garisnya yaitu 2, kita masukkanlah ke rumus persamaan garis singgung ya. Jadi kita masukkan gradien garisnya tadi 2, terus titik singgungnya sudah dapat 1, min 1 ya, ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Jadi kita ganti M dan X1 Y1 nya ya. Jadi kita ganti Y1 nya dengan min 1, X1 nya dengan 1, M nya 2 ya. Kita kalikan, kita sederhanakan, jadi ini min ketemu min jadinya plus ya. Y plus 1 sama dengan ini dikalikan 2 kali X 2X, 2 dikali min 1 min 2 ya. Setelah itu kita kumpulkan semuanya bawa ke kanan kecuali Y nya. Y sama dengan 2X, nah ini min 2, karena di sini plus 1 pindah ke kanan jadinya min ya. Min 2 dikurangi 1 hasilnya min 3. Jadi dapatlah hasilnya dia Y sama dengan 2X min 3. Ini sudah merupakan bentuk persamaan garis singgung yang bergradien 2, kemudian yang melalui titik 1, min 1. Kalau kalian mau rubah lagi bentuknya ini boleh ke dalam bentuk sama dengan 0, sehingga dia akan menjadi 2X min Y min 3 sama dengan 0. Jadi 2X dan min 3 ini tetap dia, yang berpindah itu adalah Y nya ya. Karena di sini Y nya positif, dia berpindah jadinya negatif ya. Jadinya kita ganti boleh ke dalam bentuk sama dengan 0 ini atau Y sama dengan ya. Jadi kedua-duanya ini merupakan bentuk persamaan garis singgung yang bergradien 2, kemudian melalui titik 1, min 1 ya. Sudah selesai untuk contoh soal yang pertama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 1 yang tegak lurus dengan garis 2X plus 18Y min 3 sama dengan 0. Jadi untuk cara penyelesaian contoh soal yang kedua ini hampir mirip dengan cara penyelesaian contoh soal yang pertama. Jadi langkah awal yang kita lakukan yaitu mencari gradien kurvanya yang ibu misalkan dengan M1. Di sini kita memakai konsep turun pertama ya. Jadi pangkatnya dibawa ke kiri, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Sehingga menjadi 3X pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 3 dikali pangkat 2. Pangkat 2-nya dibawa ke kiri, kemudian X pangkat 2 dikurangi 1, kemudian plus 1 turunannya adalah 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3X kuadrat min 6X. Ini gradien kurvanya atau M1 dalam bentuk persamaan garis ya. Jadi langkah kedua kita mencari gradien garisnya yang ibu misalkan dengan M2, yaitu gradien garis dari 2X plus 18Y min 3 sama dengan 0. Di sini ibu menggunakan rumus yang tadi ya, yang bentuk persamaan dan gradiennya. Jadi kalau ada bentuk persamaan AX plus BY sama dengan C atau AX plus BY plus C sama dengan 0, untuk mencari gradiennya kita bisa gunakan rumus min A per B, atau A ini yang nempel pada variabel X dan B ini yang nempel pada variabel Y, sehingga kita dapatkan M2 nya sama dengan min 2 per 18, atau bisa kita sederhanakan menjadi min 1/9. Kemudian setelah kita dapatkan M1, M2 nya kita lihat syaratnya ya, karena di sini garis singgung kurvanya harus tegak lurus dengan garis, maka syarat dua garis tegak lurus itu sama dengan halnya dengan persamaan garis normal ya. Jadi gradien yang pertama dikalikan dengan gradien yang kedua, atau M1 dikali M2 itu sama dengan min 1 ya. Atau
kalau kita ingin mencari nilai M1-nya itu akan sama dengan min 1 per M2 ya. Nah, karena di sini M2-nya yang baru diketahui, maka kita ingin mencari nilai gradian yang pertama ya. Kita masukkan ke rumus M1. Jadi hasilnya sama dengan min 1 per min 1 per 9, karena M2-nya kita sudah temukan hasilnya min 1 per 9. Ini menggunakan cara min 1 dibagi min 1 per 9 ya. Karena dia pembagian, dia akan berubah menjadi perkalian dan posisinya dibalik, jadinya min 9 per 1, sehingga dapatlah M1-nya sama dengan 9. Sudah ya, sehingga kita dapatkan M1-nya 9, M2-nya min 1 per 9 ya. Setelah itu kita masukkan nilai gradian yang tadi untuk mencari nilai X ya. Jadi kita masukkan nilai M1-nya ke dalam Y aksen yang tadi ya. Jadi Y aksen yang tadi kan 3X kuadrat min 6X. M1-nya kita dapatkan tadi 9. Kita ingin mencari nilai X-nya, sehingga ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 3x kuadrat min 6x. Ini 9-nya kita pindahkan ke kiri, jadinya min 9 sama dengan 0 ya. Setelah itu kita sederhanakan kedua ruas. Ini Ibu sama-sama bagi 3, sehingga dia akan menjadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, supaya bentuknya lebih sederhana ya. Setelah itu, karena ini bentuknya persamaan kuadrat, ada tanda kuadratnya di sini, kita bisa menggunakan cara pemfaktoran. Kalau kalian mau pakai rumus ABC pun juga bisa ya. Jadi berapa kali berapa hasilnya min 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 2 ya. Sehingga didapatkan faktornya yaitu x plus 1 dikali x min 3 sama dengan 0 ya. Kemudian kita cari satu-satu, x plus 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan lagi, x plus 1 sama dengan 0, sehingga dapat x sama dengan plus 1-nya ini pindah ke kanan jadinya min 1 ya, x sama dengan min 1. Atau x min 3 sama dengan 0, berarti min 3-nya pindah ke kanan jadinya plus ya. Sehingga dapat hasilnya x sama dengan 3 ya. Nah, di sini kita dapatkan x-nya ada 2 ya, x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Setelah itu kita mencari nilai y. Jadi kita masukkan masing-masing nilai x ini ke dalam kurva y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1. Jadi kita ganti yang pertama semua x ini dengan angka min 1, sehingga dia akan menjadi min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 pangkat 2 plus 1, sehingga hasilnya min 1 min 3 ditambah 1, sehingga dapatlah dia y nya sama dengan min 3 ya. Setelah itu kita dapat tentukan titik singgungnya adalah x, y ya. Jadi x nya min 1, y nya min 3, sehingga titik singgungnya adalah min 1, min 3 ya. Setelah itu kita substitusi x yang lagi 1 yaitu x sama dengan 3 ke kurva yang sama ya, yaitu y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1. Kita ganti semua x nya dengan angka 3 ya, sehingga dia akan menjadi 3 pangkat 3 min 3 kali 3 pangkat 2 plus 1. Sehingga dapatlah hasilnya ini 27 dikurangi 27 ditambah 1. Dapatlah dia hasilnya sama dengan y nya sama dengan 1 ya. Setelah itu kita tentukan titik singgungnya yaitu x, y. X nya 3, y nya 1. Dapatlah titik singgungnya 3,1 ya. Setelah itu karena kita temukan dua titik singgung ya, berarti persamaan garis singgungnya itu pasti ada 2 ya, karena titik singgungnya ada 2. Nanti kita cari satu-satu dulu ya. Jadi kita pakai gradiennya yang 9 ya. Jadi persamaan garis singgung bergradien 9 melalui titik min 1, min 3. Yang pertama ya, kita masukkan ke dalam rumus y kurang y1
sama dengan M dikali X dikurangi X1. Jadi kita ganti X1 Y1 nya dan M nya. Kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Sehingga dia akan menjadi Y dikurangi min 3 sama dengan 9 dikali X dikurangi min 1. Sehingga dia dapat bentuk sederhananya yaitu Y ini min ketemu min plus 3 sama dengan 9 dikali X ini min ketemu min jadinya plus 1 ya. Kemudian kita kalikan Y sama dengan ini 9 kali X 9X, 9 dikali 1 9. Ini plus 3 pindah ke kanan jadinya min ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, Y sama dengan 9X plus 6. 9 kurang 3 ya, yaitu 6. Ini sudah selesai ya persamaan garis singgungnya yang bergradien 9 melalui titik min 1, min 3. Kalau kalian ingin rubah lagi ke bentuk sama dengan 0 bisa. Sehingga dia akan menjadi 9X. Ini Y-nya yang pindah ya, jadinya dia min plus 6-nya tetap sama dengan 0. Jadi ada dua versi jawaban yang bisa kita ubah. Bisa dalam bentuk Y sama dengan atau disama dengan kan 0. Jadi kedua-duanya ini merupakan persamaan garis singgung yang bergradien 9 yang melalui titik min 1, min 3 ya. Setelah itu kita cari persamaan garis singgung yang kedua ya, untuk titik yang lagi satunya. Jadi gradiennya tetap sama, bergradien 9, cuma titiknya kita ganti dengan 3,1 karena ada dua titik yang kita temukan tadi ya. Kita masukkan ke dalam rumus yang sama, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kita ganti Y1, M, dan X1 nya ya. Jadinya Y dikurangi 1 sama dengan M nya 9, X dikurangi 3 ya. Kemudian kita kalikan 9 dikali X 9X, 9 dikali min 3 min 27. Kemudian min 1 pindah ke kanan jadinya plus ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 9X min 26. Karena ini min 27 tambah 1 itu hasilnya min 26. Ini sudah selesai ya persamaan garis singgungnya. Kalau kita mau rubah lagi boleh. Sehingga dia akan menjadi 9X nya tetap, min Y nya berasal dari Y nya ini pindah ke kanan jadinya min Y. Terus min 26 nya tetap sama dengan 0. Jadi untuk persamaan garis singgung bergradien 9 yang melalui titik 3,1 ini ada dua bentuk ya. Jadi bisa kalian pilih yang mana aja boleh bentuknya. Ini sama aja ya. Jadi kesimpulannya, untuk persamaan garis singgung pada contoh soal yang kedua ini ada dua bentuk ya. Yang pertama 9X min Y plus 6 sama dengan 0 dan 9X min Y min 26 sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nilai minimum fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24x plus 10 pada interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 adalah. Nah, kalau ditanyakan nilai minimum, nilai maksimum, titik balik minimum, titik balik maksimum, itu berarti identik dengan titik dan jenis stasioner ya. Jadi langkah awal yang harus kalian lakukan adalah mencari syarat stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0 alias turunan pertama pada suatu fungsi tersebut itu kita sama dengan kan 0 ya. Kita cari dulu turunan pertama dari fx nya ya, yaitu f aksen x sama dengan 2 dikali pangkat 3, jadi 3 nya dibawa ke kiri, 2 kali 3 X pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 9 kali 2 nya ini X pangkat 2 dikurangi 1, kemudian turunan dari min 24X yaitu min 24, turunan dari 10 adalah 0 ya. Kita sederhanakan menjadi 6x kuadrat min 18x min 24 sama dengan 0 ya.
Setelah itu kita sederhanakan kedua ruas ini, karena ini bentuknya bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 6 ya, sehingga dia akan menjadi x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Jadi semuanya kita bagi 6. Kemudian kalau sudah bentuknya sederhana ini, bisa kita lakukan pemfaktoran ya untuk mencari nilai x-nya, karena ini bentuknya persamaan kuadrat. Jadinya berapa kali berapa hasilnya min 4, kalau dijumlahkan hasilnya min 3, sehingga dapatlah dia faktornya x min 4 dikali x plus 1 sama dengan 0 ya. Setelah itu kita cari satu-satu. X min 4 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita cari satu-satu lagi. X min 4 ini sama dengan 0. Ini kan min 4 ya. Pindah dia ke kanan, harusnya dia plus di sini ya, x plus 4, atau x plus 1 sama dengan 0. Jadinya plus 1 ini pindah ke kanan, jadinya dia min ya, x sama dengan min 1, sehingga didapatkan hasilnya x sama dengan 4 atau x sama dengan min 1 ya. Langkah selanjutnya kita perhatikan x yang sudah kita dapatkan ini ya, x sama dengan 4 atau x sama dengan min 1, karena di sini ada intervalnya, yaitu di antara min 2 dan 2. Jadi di sini untuk x sama dengan 4 ini itu tidak termasuk ke dalam interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, karena 4 ini lebih besar daripada 2, karena di sini yang terbesar adalah 2, yang terkecil adalah min 2. Jadi yang masuk ke dalam interval nilai x-nya adalah x sama dengan min 1 ya. Setelah itu kita substitusi x sama dengan min 1 ini ke dalam fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24x plus 10. Jadi kita ganti semua nilai x-nya ini dengan angka min 1, sehingga dia akan menjadi 2 dikali min 1 pangkat 3 min 9 kali min 1 pangkat 2 min 24 kali min 1 plus 10. Kemudian kita cari hasilnya, ini min 2, terus ini min 9, terus ini plus 24, ini plus 10 tetap ya. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi hasilnya yaitu 23 ya. Setelah itu kita lakukan substitusi nilai di ujung-ujung interval, karena di sini ada intervalnya ya. Jadi di ujung-ujung interval ini ada angka min 2 dan ada angka 2 ya. Ini cukup yang mewakili ya. Yang pertama kita lakukan substitusi x sama dengan min 2 dulu ke fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24x plus 10. Jadi kita ganti semua x-nya dengan angka min 2, sehingga dia akan menjadi 2 dikali min 2 pangkat 3 min 9 kali min 2 pangkat 2 min 24 kali min 2 plus 10 ya. Setelah itu kita sederhanakan menjadi ini hasilnya min 16, ini hasilnya min 36, ini hasilnya plus 48, ini plus 10 ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, hasilnya menjadi 6 ya. Setelah itu kita lakukan substitusi ujungnya yang sebelah kanan ya, yaitu x sama dengan 2 ke fungsi yang sama, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24x plus 10. Jadi kita ganti semua nilai x-nya dengan angka 2 ya, sehingga dia akan menjadi 2 kali 2 pangkat 3 min 9 kali 2 pangkat 2 min 24 kali 2 plus 10, sehingga hasilnya menjadi ini 16, ini min 36, min 24 kali 2 hasilnya min 48, ini plus 10 tetap ya. Kemudian kita sederhanakan, dapatlah dia hasilnya min 58 ya. Setelah itu, karena di sini pertanyaannya mencari nilai minimum, jadi setelah kita melakukan 3 kali substitusi, kita bandingkan hasilnya,
Tadi kita sudah dapatkan hasilnya 23, ini hasilnya 6, ini hasilnya min 58. Jadi yang merupakan nilai minimumnya, jadi kita pilih nilai yang paling kecil ya, itu hasilnya adalah min 58 ya, karena ditentukan sini intervalnya di antara min 2 dan 2 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 4 ya. Titik balik minimum fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3 adalah. Nah, di sini mencari titik balik minimum ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada contoh soal yang ketiga tadi, asal mencari titik balik minimum, titik balik maksimum, nilai minimum, nilai maksimum, titik belok ya, itu pasti berkaitan dengan stasioner ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari syarat stasionernya, alias kita merubah f aksen x nya sama dengan 0. Jadi kita cari turunan pertama dari fx nya dulu ya, kemudian baru kita sama dengankan 0, sehingga dia akan menjadi 2 kali 3 x pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 6. Ingat pangkatnya dibawa ke kiri, pangkatnya dikurangi 1. Kemudian kalau ada angka saja yang diturunkan, itu turunannya pasti 0 ya. Ingat sama dengan kan 0 sesuai dengan syarat stasionernya ini ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi 6x kuadrat min 12x sama dengan 0 ya. Nah, ini hasilnya dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi bisa kita faktorkan, bisa kita sederhanakan. Jadi kedua ruas kita bisa sama-sama bagi 6. Jadi di sini Ibu gunakan pemfaktoran. Jadi Ibu keluarkan di sini 6x ya, karena kedua suku ini bisa kita bagi dengan 6x. Jadi 6x kuadrat dibagi 6x, sisanya adalah x. Kemudian 12x dibagi 6x, sisanya min 2 ya. Kemudian sama dengan 0. Setelah itu kita cari satu-satu, jadinya 6x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Kemudian 6x sama dengan 0, jadi x nya sama dengan 0, atau ini x min 2 karena dia min, pindah ke kanan jadinya plus, sehingga hasilnya x sama dengan 2. Sehingga didapatkanlah x sama dengan 0 atau x sama dengan 2 ya. Setelah kita dapatkan x sama dengan 0 atau x sama dengan 2, kita lakukan substitusi nilai x ke fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3. Jadi kita ganti semua x nya ini dengan angka 0 ya. Sehingga dia akan menjadi 2 kali 0 pangkat 3 min 6 kali 0 kuadrat ditambah 3, sehingga dapatlah hasilnya 3 ya, karena ini 0, hasil sisanya 3 ya. Kemudian kita substitusi x sama dengan 2 ke fungsi yang sama, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3. Jadi kita ganti x nya semua dengan angka 2 ya, sehingga dia akan menjadi 2 kali 2 pangkat 3 min 6 kali 2 pangkat 2 plus 3. Jadi ini hasilnya 16, ini hasilnya min 24, ini plus 3 ya. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya menjadi min 5 ya. Setelah itu kita bisalah tentukan titik balik minimumnya adalah 2, min 5. Kenapa kita pilih 2, min 5? Karena di sini di antara 3 dan min 5 ini yang hasilnya paling minimum atau hasilnya yang paling kecil adalah min 5 ya. Jadi ini merupakan nilai minimum. Kalau ini merupakan nilai minimum, maka titik balik minimumnya adalah pasangan titiknya ini ya. Jadi x nya 2, ini min 5 ini merupakan y nya. Jadi 2, min 5. Inilah yang merupakan titik balik minimum ya. Kalau titik balik maksimum yang mana? Yang ini, 3 ini yang merupakan nilai maksimumnya. Jadi titik balik maksimumnya berapa?
ya pasangannya ini ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 3. Berarti titik balik maksimumnya adalah 0,3 ya. Nah, karena di sini di contoh soal yang keempat ini hanya ditanyakan titik balik minimum saja, berarti cukup kalian menjawab yang minimum saja ya. Hasilnya yaitu titiknya 2,-5 ya. Oke, cukup sekian dulu ya untuk pembahasan latihan soal Ibu pada hari ini. Jadi, semoga pembahasan Ibu tadi dapat kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik. Jadi, video ini bisa kalian putar ulang kembali ya kalau ada bagian yang belum kalian pahami. Oke, untuk selanjutnya supaya kalian lebih memahami atas pembahasan soal yang sudah Ibu berikan, Ibu akan berikan kembali latihan soal berupa kuis. Silakan kalian kerjakan pada link yang sudah Ibu lampirkan pada Google Classroom kalian masing-masing ya. Dan biasakan untuk membaca petunjuk pengertiannya dengan baik ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan langsung melalui WA ya. Kalian tetap semangat belajar ya anak-anak. Jadi tetap selalu untuk menjaga kondisi agar kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Dan ingat tetap melakukan 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, Ibu tutup video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.